Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Cantika. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang pengelolaan aset. Nah, apa sih aset? Aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, di dunia akuntansi, pengertian aset adalah komponen aktiva tercantum dalam laporan neraca dan dibandingkan jumlahnya dengan pasifa, liabilities, dan ekuitas. Lalu ada jenis-jenis aset. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar adalah aset dengan tingkat likuiditas tinggi, sehingga dapat diubah bentuknya menjadi kas dengan cepat. Jika ingin mencairkan aset lancar, Anda tidak perlu menunggu waktu lama untuk prosesnya. Beberapa contoh aset lancar adalah saldo bank, deposito, obligasi, saham, bursa, dan piutang. Lalu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar atau aset tetap adalah aset yang likuiditasnya rendah, sehingga mengubahnya menjadi kas membutuhkan berbagai prosedur. Sekali dicairkan, aset tidak lancar akan susah didapatkan lagi, karena pemindahan kekuasaannya juga sulit. Lanjut, pengelolaan aset itu apa sih? Pengelolaan aset adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengadaan, pengelompokan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset untuk memaksimalkan nilai dan efisiensi penggunaan aset tersebut. Aset yang dimaksud dapat berupa aset fisik seperti bangunan, kendaraan, mesin, atau peralatan, maupun aset non-fisik seperti hak paten, merek dagang, atau perangkat lunak. Ada beberapa metode penyusunan aset yang akan kita bahas. Yang pertama adalah metode garis lurus, straight line method. Metode ini paling sederhana dan banyak digunakan. Beban penyusunan tahunan tetap sama sepanjang umur ekonomis aset. Yang kedua, metode jumlah angka tahun, sum of years digit. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi di awal dan menurun setiap tahun, tetapi perhitungannya berdasarkan proporsi umur ekonomis. Yang ketiga, metode saldo menurun, declining balance method. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan menurun pada tahun-tahun berikutnya. Lalu ada metode unit produksi, unit of production method. Penyusutan dihitung berdasarkan penggunaan aktual aset seperti jam kerja, mesin, atau unit produksi. Ada beberapa manfaat dari pengelolaan aset. Yang pertama adalah automasi, yaitu pencatatan aset dan perhitungan penyusutan otomatis. Yang kedua, integrasi, terhubung dengan modul akuntansi, pembelian, dan inventaris. Yang ketiga, efisiensi, menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan manual. Yang keempat, pelacakan nilai, memantau nilai buku penyusutan dan nilai sisa aset secara real time. Yang kelima, pemeliharaan, mengelola jadwal perawatan untuk memperpanjang umur aset. Yang keenam, laporan akurat, laporan aset, penyusutan, dan status aset lengkap. Yang ketujuh, kepatuhan, mematuhi standar akuntansi seperti PSAK dan IFRS. Yang terakhir, pengelolaan tersebut diadu meningkatkan efisiensi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya ada cara pengelolaan aset. Pertama-tama masuk ke modul accounting di Odoo. Lalu klik configuration dan scroll ke bawah, lalu klik Asset Models. Lalu klik New. Nah, ini adalah tampilan jika kita mengklik New dan kita kembali lagi karena sudah membuat. Nah, di tampilan ini terdapat Asset Model Name. Di sini saya menampilkan laptop. Lalu ada metodenya. Nah, metodenya itu ada seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Lalu ada durationnya, lalu ada computation, ada not depreciable value-nya, terus ada kita bisa membuat depreciation account-nya, expense account-nya, dan jurnalnya bagaimana. Nah, dengan klik yang di kanan lalu klik search more, terus lanjut ke new. Nah, kita langsung bisa bikin ya untuk akun-akunnya gitu. Jika sudah, kalian bisa klik yang tanda awan itu di sebelah atas pojok kiri ya. Nah, itu bisa kalian klik untuk menyimpannya. Oke teman-teman, sekian saja pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga
bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Bye bye.